Mau tahu dampak strict parents ke anak itu apa ya? Biasanya itu anak kalau misalkan dia nggak jadi anak yang pembangkang gitu ya, anak yang ngeyel, diem-diem bohong ke ortu, itu dia jadi anak yang nurut, beneran nurut, tapi nggak bisa apa-apa jadinya, nggak mandiri dan nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya. Bayangin gue punya teman umur 25 ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sendiri ya, nggak bisa nyetir mobil, nggak bisa nyetir motor ya, naik sepeda aja nggak bisa, bayangin deh ya. Ke bank sendiri nggak bisa, ke kantor polisi sendiri nggak bisa, pokoknya apa-apa harus ditemenin sama ortunya ya. Naik kendaraan umum nggak pernah, naik angkot Transjakarta gitu-gitu nggak pernah, karena orang tuanya bilang bahaya, ntar banyak copet, banyak begal begitu ya. Lu bayangin kita kalau mau pergi sama dia, kita harus jemput dia di rumahnya. Kenapa? Karena dia nggak boleh kocol tuh, kita harus jemput dia di rumahnya dan orang tuanya tuh harus lihat dia pergi sama siapa baru boleh, bayangin ya. Ngatur keuangan sendiri nggak bisa, si anaknya udah kerja tapi uangnya tuh dipegang sama ortunya, jadi sistem kayak uang jajan gitu. Sampai akhirnya ada satu musibah lah yang terjadi di keluarga dia gitu. Teman gue ini keluar rumah teriak-teriak minta tolong sama tetangga, padahal di rumah tuh ada mobil nganggur. Ya kalau strict parent-nya dimanjainnya begitu. Coba kalau strict parent-nya anaknya diajari mandiri, nggak bakal begitu. Jujurnya aku nih dulunya juga strict parents, tapi aku diajari mandiri. SD itu bisa nyuci baju sendiri, bahkan bisa bantuin nyuci baju adik-adik juga. Aku bisa nyetir, bisa kemana-mana naik angkutan umum, tapi aku laporan, aku kemana aja dan jujur. Kalau menurut aku mah tergantung sifat anaknya. Kalau anaknya jujur, nggak bakalan bohongin orang tua. Kalau anaknya paham orang tuanya begini karena untuk kebaikan anaknya, ya anaknya nggak bakalan begitu. Strict parents tetap, tapi tidak membatasi kegiatan anak yang positif buat anak. Misalnya nih, ketika anak sekolah, dimotivasi anaknya biar bisa ikut organisasi. Keluar itu dia ada alasannya, dia sama teman-temannya tetap, tapi kegiatannya positif. Nah kayak gitu baru anak-anaknya bisa berkembang. Dia tidak cuma belajar, tapi dia juga punya soft skill sendiri. Nah, ketika aku udah punya anak nih, aku ngajarin anakku bagaimana caranya mandiri, bisa beresin kamar sendiri, nyuci baju sendiri, cuci piring sendiri, bahkan masak nasi goreng sendiri. Setidaknya masih SD itu udah bisa. Dan sekarang udah bisa goreng, bisa nyambel sendiri. Jadi ketika aku sakit nih, anak-anakku bisa bantuin bagi tugas. Dan ketika aku keluar kota sehari, anakku tahu mereka harus ngapain aja di rumah. Nggak semua orang tua strict parent itu buruk, tergantung cara didiknya aja. Yang penting anak-anak tuh terpantau, terawasi, tidak dibiarkan begitu aja tanpa pengawasan. Dah gitu aja.